Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyad dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai long term constant rate. Nah, jadi pada pumping test ini ada dua uji, yaitu uji aquifer dan uji sumur. Nah, untuk long term constant rate ini merupakan uji aquifer. Aquifer ini akan diuji bagaimana sifat hidroliknya. Sifat hidrolik itu maksudnya adalah tingkah laku dari aquifer tersebut terhadap sumurnya. Apa sih yang akan kita cari di sini? Yang pertama itu ada transmisivitas, yang kedua adalah storativitas. Bisa dilihat pada gambar ini terdapat suatu penampang aquifer ini, di mana garis hitam ini merupakan MAT awalnya sebelum disedot oleh sumur, dan yang biru ini merupakan MAT yang sudah disedot oleh sumur. Bagaimana untuk menjadikan suatu kondisi aquifer yang baik itu dari transmisivitas yang tinggi dan storativitas yang tinggi. Nah, apabila transmisivitas rendah, biasanya aquifernya ini akan memiliki air yang cenderung lebih menurun, sementara storativitas rendah akan cenderung luas radius daunnya yang semakin membesar. Maka itu tidak bagus. Maka yang harus dicari itu yang S-nya tinggi dan T-nya tinggi. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai rumus-rumusnya dan prosedur-prosedurnya. Jadi di sini tuh ada beberapa metode untuk melakukan long term constant rate. Yang pertama ada metode Jacob, yang kedua ada metode Kambu, yang ketiga ada metode TX. Untuk metode Jacob ini terdapat 3 prosedur, yang mana semuanya ini akan menghasilkan output transmisivitas dan storativitas. Nah, ketiga prosedur ini hanya untuk meyakinkan apakah hasil dari hitungan kalian itu valid atau tidaknya. Nah, apabila transmisivitas dan storativitas pada masing-masing prosedur memiliki angka yang similar, berarti perhitungan kalian itu sudah benar. Untuk metode Kambu ini untuk menghitung seberapa lama aquifer tersebut airnya akan pulih kembali perharinya, maka yang dicari ini hanya transmisivitas saja. Lanjut ke metode TX. Metode TX ini outputnya sama dengan metode Jacob, yaitu transmisivitas dan storativitas, namun memiliki komponen-komponen yang berbeda, yaitu ada WU dan ada 1/U, yang nanti akan dijelaskan oleh Fahmi bagaimana cara mencarinya. Untuk rumus Jacob yang kita tekankan pada transmisivitas ini ada T sama dengan 2,3 Q dibagi 4 V delta S. Delta S ini akan didapatkan dari semilog, dan nanti akan ditemukan juga T0 dari semilog tersebut. Lalu untuk S, storativitas ini 2,25 dikali KD. KD itu merupakan konduktivitas hidrolik dikali tebal aquifer yang akan menghasilkan transmisivitas. Jadi KD ini bisa diganti dengan transmisivitas, lalu dikali dengan T0, lalu dibagi semuanya dengan radius kuadrat. Lalu yang selanjutnya ini ada UN. UN ini adalah variabel bebas, yaitu 2,25 dikali T0 dibagi 4 dikali TN. N ini adalah beberapa waktu-waktu di mana tes tersebut dilakukan, yaitu bisa T1, bisa T2, bisa T3, dan seterusnya. Jadi untuk syarat UN ini lebih dari 5 data harus mempunyai nilai U kurang dari 0,01. Apabila nilainya tidak lebih dari 5 data, maka aquifer tersebut tidak layak untuk dipakai sebagai sumber air tanah. Nah, ini merupakan menurut SNI 2527/2012. Selanjutnya untuk metode Kambu, rumusnya juga sama seperti yang tadi, tapi di sini hanya menghitung transmisivitas, yaitu 2,3 kali Q dibagi 4 V delta S. Lanjut ke metode TX. Metode TX ini rumusnya berbeda ya. Transmisivitasnya sama dengan Q dibagi 4 V delta S dikali WU, dan storativitasnya ini 4 V dikali transmisivitas dibagi T per R kuadrat 0 dibagi 1/U. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ferdiansyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
cara pengerjaan dari long term constant rate test. Nah, di sini kita ada contoh soal di mana ada kode sumur, kodenya itu W013, kemudian meter sumurnya itu 12 inci. Kemudian di sini juga ada jarak sumur pengamat, simbolnya itu R, nilainya itu 90 meter. Kemudian jenis aquifer di sini yang berlaku untuk pengukuran ini termasuknya jenis aquifer yang confined. Kemudian jenis aliran airnya itu unsteady state. Kemudian R kuadrat ini merupakan hasil pangkat 2 dari jarak sumur pengamat, yaitu 90 pangkat 2 yang hasilnya 8100. Nah, kemudian di sini ada tabel. Mungkin yang UN ini jangan dilihat dulu ya. Di sini ada waktu ditunjukkan dengan menit satuannya. Kemudian di sini ada debit. Debitnya itu ada diketahui di sini 3,22, satuannya liter per detik. Kemudian untuk muka airnya di sini ada banyak data, ada 0,74 dan seterusnya. Kemudian penurunan nih. Nah, penurunan ini sebenarnya awalnya ini nggak ada datanya, didapat dari bilangan atau ketinggian muka air yang kedua dikurangi dengan ketinggian muka air yang pertama. Begitupun dengan selanjutnya. Sebagai contoh, 0,77 dikurangi 0,74 itu hasilnya 0,03 dan kita taruh senilai di sini. Kemudian untuk mengisi yang ini dengan cara 0,89 dikurangi dengan yang pertama juga 0,74, hasilnya 0,15. Nah, kita taruh sini. Dengan cara yang sama, begitupun dengan muka air selanjutnya. Saya contohin satu kali lagi. 1,17 dikurangi 0,74 itu hasilnya 0,43. Nah, kalian tinggal lanjutin sampai ke bawah. Nah, kemudian di sini ada kolom T per R kuadrat dengan satuan itu menit per meter kubik. Meter persegi, maaf, meter persegi. Nah, itu diperoleh dari T per R kuadrat. Nah, T-nya itu di sini di kolom ini, maksudnya di kolom ini. Kemudian R kuadratnya itu didapat tadi udah 8100. Jadi sebagai contoh yang kedua aja. T-nya itu di sini ada 1 dibagi R kuadratnya 8100, didapatkan hasil 1,234 dikali 10 pangkat min 4. Nah, dengan cara yang sama kalian bisa hitung selanjutnya sampai akhir. Nah, di analisa long term constant rate ini kita gunain 3 metode. Yang pertama itu ada metode Jacob, kemudian yang kedua ada metode Theiss, dan yang ketiga itu metode kambuh Theiss. Nah, di sini pertama kita gunakan atau menghitung prosedur 1 dari metode Jacob. Nah, parameter-parameter apa aja yang kita akan cari di prosedur 1 ini? Yang pertama ada T ini transmisivitas. Rumusnya itu 2,3 dikali Q ini ada debit, tadi udah diketahui ya di awal. Kemudian per 4pi dikali data S. Nah, data S ini kita ketahui dari ngeplot nanti di step selanjutnya. Kemudian ada S ini adalah storativity. Rumusnya itu ada 2,25 dikali KD dikali T0 per R kuadrat. Kemudian parameter yang terakhir itu ada UN. UN itu rumusnya 2,25 dikali T0 per 4 dikali TN. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, nanti di akhir itu untuk prosedur Jacob prosedur 1 ini nilai UN yang memenuhi itu nilainya kurang dari 0,01. Di metode Jacob prosedur 1 ini parameter yang kita gunakan itu ada S itu yang ini ya, yang penurunan ini. Kemudian itu S itu kita plot itu di sumbu Y. Kemudian parameter yang kedua itu adalah T ini adalah waktu. Nah, itu kita plotnya di sumbu X. Nah, nilai T itu kalau di tabel itu yang ini sampai akhir. Sebelum saya ngeplot, saya akan menjelaskan sedikit mengenai skalanya. Nah, ini di skala ada 1, 2, 3, dimana ini skala biasa satuan. Kemudian seandainya ada 10 pangkat 1, berarti ini sudah mulai skala yang puluhan, berarti di sini ada 10. Kemudian ini 2, ini berarti 20, 30 dan seterusnya.
Kemudian di sini ada 10/2. Nah, berarti di sini udah masuk skala yang ratusan. Berarti di sini 100 nilainya. Di sini 200, 300, 400 dan seterusnya sama. Di sini saya akan mencontohkan penguploadan di kertas Semilog ini dari data S dan T. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini data S-nya kita semisal kita ambil contohnya 2 ya, 0,03 dan T-nya itu atau waktunya itu 1. Nah, kita plot di sini. S-nya itu 0,03 berarti ya kita bilang di sinilah. Satunya kan si T-nya 1 tadi 0,03. Kurang lebih sini. Kemudian data yang kedua saya semisal ada di sini. S-nya itu 0,15 dan T-nya itu 4. Balik lagi ke sini 0,15 berarti sekitar sini. T-nya itu tadi berapa? 4. T-nya berarti yang ini ya. T-nya 4, ininya 0,01 sekitar sini berarti. Nah, kemudian saya contohkan satu kali lagi untuk penguploadan datanya. Di sini ada S-nya itu 0,43 dan T-nya itu di sini ada 8. Nah, kita di sini ada 0,43 berarti sekitar 1 2 3 4 0,43 lah sini, dan S-nya tadi 8. Sini saya udah memberi beberapa contoh untuk diplot di Semilog ini. Nah, selanjutnya kalian lanjutin dengan cara yang sama, plot sampai data terakhir di tabel tadi. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita menentukan T0 nya dengan cara kita membuat garis berat. Nah, garis berat itu kita membagi titik ini menjadi 2 bagian sama besar. Saya akan contohkan satu bagaimana itu cara membuat garis berat. Nah, kurang lebih seperti ini, kurang lebih ya. Jadi bagian ini sama ini seimbang gitu. Nah, kemudian berarti pucuk dari garis berat tadi itu dinamakan T0. T0 berarti nilainya itu di pucuknya tadi kan, di ujungnya itu 5, berarti nilai T0 nya itu 5. Kemudian nilai T1 nya itu kalian bebas nentuin berapa aja. Saya semisal T1 nya ini di sini, di di 10 ini. Sebenarnya bebas mau berapa aja bisa. Cuma saya di sini mau mengambil contoh T1 nya itu 10. T1 sama dengan 10. Nah, T2 nya itu berarti kalau kalian T1 nya itu 10 atau puluhan, berarti T2 nya itu kalian ratusan. Begitupun kalau kalian T1 nya semisal ngambil berapa? Semisal 40. Nah, berarti nanti T2 nya itu berarti 400. Pokoknya gitulah. Tinggal dia tambahin nolnya aja di belakangnya. Nah, berarti karena saya T1 nya itu 10, berarti T2 nya otomatis tinggal tambahin 0 berarti 100. Nah, 100 itu nilainya di sini. Kita tarik garis lurus ke bawah. T2 nya tadi nilainya 100. Nah, kemudian untuk mencari S nya tinggal kita tarik ke sumbu Y ini dari perpotongan tadi T1 dan T2 ke garis berat. Kita tinggal mentokin ke sumbu Y nya. Maaf. Nah, kan tadi ya di awal saya udah ngomong di
kalau sumbu Y ini merupakan nilai dari S. Nah, kita tinggal lihat S, kan ini T2, berarti ini pasangannya, berarti dia S2. S2 kita lihat dari skala ini nilainya berapa, 1, 2, kemudian ini berarti sekitar 2,1, 2,2, 3, 4, 5, sekitar 2,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak, ya sekitar 2,6. Kemudian berarti nilai S2 ini 2,6. Kemudian S1 nya itu ya pasangan dari T1 ini tadi yang dimentokin ke sumbu Y ini, nilainya itu kurang lebih 0,1, 2, 3, 4, 45 lah, 0,45. Nah, cara nyari tadi kan di rumus kan ada penentuan bagaimana cara nyari delta S, tinggal dikurang aja. Delta S itu rumusnya delta S S2 dikurangi S1. S2 ini tadi kita dapatkan itu 2,6. Nah, S1 nya tadi 0,45. 2,6 dikurangi 0,45 itu hasilnya 2,15. Nah, lanjut ke parameter yang kita harus hitung di metode Jacob prosedur 1 ini. Yang pertama, kita harus mengisi tabel UN di yang di sini. Nah, tadi yang pertama yang perlu kalian ketahui, karena ini sifatnya contoh, jadi sebenarnya ini nggak ada isinya. Kalian harus hitung terlebih dahulu dengan rumus yang berikut ini. Nah, rumus UN itu sama dengan 2,25 dikali T0. T0 tadi udah dapet 5. Kemudian per 4 dikali TN. TN itu T ke waktu ke berapa. Nah, saya ambil di sini T yang di 361 yang paling terakhir. Jadi T nya 361, kita akan hitung berapa sih UN nya. Nah, sesuai dengan rumus kita masukin 2,25 dikali T0 nya tadi udah diketemukan waktu di Semilog itu 5. Kemudian per 4 dikali, karena kita cari yang waktu di 361 menit itu, jadi kita tulis di sini 361. Kemudian tinggal dikalikan, hasilnya 11,25 dibagi 4 dikali 361, 1444. Nah, didapatkan nilai U ke 361 menit ini 0,007. Nah, kemudian dengan cara yang sama kalian juga hitung semua data yang ada di tabel itu. Nah, untuk prosedur 1 Jacob, metode Jacob prosedur 1 ini ada syaratnya. Data yang bisa dipakai itu nilai U-nya atau UN-nya itu harus kurang dari 0,01. Nah, karena dia 0,007 jadi dia terpenuhi. Nah, kalian tinggal lanjutin deh cara ngitungnya untuk nilai selanjutnya. Nah, untuk parameter selanjutnya itu kita nyari T besar. Nah, T besar ini transmisivitas. Rumusnya itu 2,3 dikali Q. Q itu bisa lihat ke sini Q-nya. Nah, ini Q-nya tadi udah diketahui di soal 3,22. Nah, dari 3,22 ini satuannya itu masih liter per detik. Nah, kita lanjut aja ke rumusnya. Karena dia masih liter per detik, kita konversi ke meter kubik per hari. Jadi kita kali si Q-nya ini dengan nilai 86,4 per 4 pi dikali delta S. Delta S juga tadi udah kita ketahui di Semilog tadi, nilainya itu 2,15. Nah, lanjut ke perhitungan, langsung dimasukin aja 2,3 dikali Q-nya 3,22. Nah, untuk konversi dia ke meter kubik per hari, ini kan satuannya masih liter per detik atau per sekon. Nah, untuk konversi ke meter kubik per hari dikali 86,4 dibagi 4 dikali pi dikali tadi delta S nya juga udah diketahui di Semilog 2,15, didapatkan hasil akhirnya itu 23,695. Satuannya jadi meter kubik per hari. Lanjut ke parameter selanjutnya, ketiga ini. S ini storativity. Rumusnya itu 2,3
25 dikali T besar, ini hasil ininya, hasil ini. Kemudian dikali T0 tadi juga udah diketahui dari semilog, dibagi R kuadrat. Nah, barangkali kalian lupa R kuadrat itu dari mana sih? Nah, ini pertama kan diketahui di soal itu 90. Jadi R kuadratnya itu tinggal dikuadratkan saja, 8100. Balik lagi ke perhitungan, jadi langsung dimasukkan nilainya 2,25 dikali nilai T nya 23695 meter kubik per hari dikali T0. Nah, saya hampir lupa, T0 ini bisa tadi kan nilainya 5 menit. Nah, kita harus konversi 5 menit ini ke hari. Caranya 5 dibagi 1440, karena satu hari itu terdiri dari sekian menit. Nah, hasilnya setelah saya hitung itu hasilnya 3,472 dikali 10 pangkat min 3. Kita masukkanlah ke rumus. Ini udah sesuai per R kuadrat, tadi udah saya kasih tahu juga dari mana 8100 itu. Nah, kemudian langsung dihitung, kemudian didapatkan hasil akhir itu 2,285 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian dari metode Jacob ini kita lanjut ke prosedur 2-nya, di mana parameter yang kita harus ketahui dari perhitungan di prosedur 2 ini. Yang pertama itu ada transmisivitas, masih sama kayak prosedur 1 tadi, tapi rumusnya sedikit berbeda. Itu rumusnya 2,3 dikali Q debit dibagi 2pi dikali delta S. Nah, ini untuk konversi ke meter kubik per harinya. Kemudian parameter yang kedua itu yang harus kita ketahui itu ada dari prosedur 2 ini, S ini storativity. Rumusnya 2,25 dikali KD ini sama dengan T besar dikali T kecil. Nah, nanti ada dari soalnya, dibagi R0 kuadrat. Nah, di metode Jacob prosedur 2 ini data yang kita perlukan ini ada di berikut ini, yaitu ada R itu adalah jarak antar sumur, satuannya meter. Di sini kita punya 7 data jarak antar sumurnya, kemudian ada T-nya, waktunya sama dengan soal sebelumnya. Kemudian kenapa kita tulis S di sini? Karena pas penguploadan di semilog nanti parameter yang kita gunakan itu untuk uploadnya itu S dan R. Nah, selanjutnya di metode Jacob khususnya di prosedur 2 ini, parameter yang kita gunakan itu ada S, dimana S itu masih sama seperti prosedur sebelumnya, dia menempati sumbu Y. Nah, bedanya sumbu X nya itu kali ini dia R nya atau jarak antar sumurnya. Nah, saya akan mencontohkan cara penguploadannya sama seperti prosedur sebelumnya. Di sini ada data, saya akan contohkan S nya itu di data pertama ini 0,03, kemudian R nya itu 90. Nah, kemudian kita plot di semilog ini. S nya itu 0,03 0 ya, sekitar sini, dan S nya itu tadi 90 sekitar sini. Nah, kemudian di data yang kedua itu S nya itu 0,43 dan R2 nya itu 200 meter. Kemudian kita plot kembali. Saya di sini akan mencontohkan 2 saja. Tadi 3 dan ininya 200 persis ini. Ya, kurang lebih di sini. Dan kalian lanjutkan sampai data ke 7. Nah, kemudian setelah kalian plot semua ke-7 datanya di kertas semilog ini, kemudian sama seperti prosedur sebelumnya, kita membuat garis berat, yaitu membagi 2 bagian sama besar. Dalam ini saya ngacunya ke titik-titik yang ada di di semilog ini. Ya, kurang lebih kayak gini garis beratnya.
Nah kemudian sama seperti prosedur 1 tadi, yang titik ujungnya ini merupakan titik R0. Berarti kita baca di sini R0 itu bernilai puluhan, berarti 70. Nah kemudian sama seperti sebelumnya, R1 itu kita bebas menentukan. Di sini saya akan menggunakan atau 200 sebagai R1 nya. Seperti saya sudah bilang sebelumnya, R2 nya itu tinggal ditambahin 0 aja. Jadi R2 nya itu ada di 2000. Nah, di sini. Nah kemudian untuk mencari S nya itu masih sama caranya, kita mentokin ke sumbu Y nya. Nah di sini kita dapat S1, kemudian begitupun dengan S2. Nah ini S2. Nah kemudian kita baca berapa nilai S2 nya. Ya, kurang lebih 2,3 di sini S2 nya. Kemudian S1 nya itu 0,7. Nah tadi kan di rumus itu kita perlu data delta S, kita kurangi aja delta S sama dengan S2 nya itu dari 2,3 dikurangi 0,7 S1 nya. Nah tadi delta S yang udah kita plot nilainya dan kita ketahui nilainya, dimana S2 nya itu 2,3, S1 nya 0,7, tinggal kita kurangi aja, hasilnya 1,6. Kemudian kita lanjut ke perhitungan. Nah seperti yang saya udah dibilang di awal tadi, parameter yang pertama yang harus kita ketahui itu T nya, transmisivitasnya. Rumusnya ini ada juga di modul, nanti bisa dilihat. Langsung dimasukin 2,3 dikali 3,22, ini masih dalam liter ya, liter per detik. Nah kita mau mengubah atau konversi ke meter kubik per hari. Nah itu caranya dikali 86,4, kemudian dibagi 2pi, 2 dikali 3,14, kemudian delta S tadi nilainya 1,6 di Semilog tadi. Kemudian kita hitung, didapat 63,682 meter kubik per hari T nya atau transmisivitasnya. Nah kemudian yang kedua, parameter yang kedua ini S atau storativity. Rumusnya itu ini 2,25 dikali T besar ini ininya, nilai dari transmisivitasnya dikali T pada waktu ke berapa dibagi R0 kuadrat. Nah T di sini itu nilainya itu kan ada 7 sesuai dengan di soal kalian di sini. Nah saya cuma nyontohin 1, kalian hitung sisanya 6 lagi. Nah yang perlu kalian ingat juga, T di sini, T kecil di sini satuan itu hari, sedangkan tadi di soal itu satuannya menit. Kita ubah dulu dengan cara 1/1 dibagi per 1440, hasilnya sekian. Kemudian kita masukkan ke rumusnya, 2,25 dikali T nya tadi 63,682 dikali tadi harinya udah dikonversi ke hari, 6,9 dikali 10 pangkat min 4 dibagi R0. R0 tadi udah diketahui di waktu di Semilog itu 70, kemudian dikuadratin, kemudian didapat hasilnya itu 2,016 dikali 10 pangkat min 5. Nah kemudian kita lanjut ke metode Jacob prosedur 3. Parameter yang kita cari itu masih sama, T dan S, kemudian hanya perbedaan di rumusnya aja. T ini rumusnya tadi 2,3 dikali Q nya, kemudian dikonversi dikali 86,4 dibagi 4pi kali delta S, kemudian S atau storativity tadi T itu transmisivitas ya, sama dengan itu 2,25 dikali KD atau T itu sendiri dikali, nah ini perbedaannya, T per R kuadrat 0.
Nah, tadi kan di rumus itu kan ada T per R kuadrat 0. Nah, itu didapat dari kita ngeplot di semilog itu, data yang digunakan itu ada S itu sumbu Y-nya, kemudian sumbu X-nya itu T per R kuadrat. Nah, T per R kuadrat itu sebelumnya kita udah hitung di awal itu dengan cara T ini dibagi R kuadrat 8100. Kemudian diisi lah. Karena ini sifatnya contoh, jadi ini udah diisi. Sebenarnya di kertas kalian atau di soal yang nanti kalian kerjakan itu masih kosong. Nah, di prosedur 3 ini parameter yang kita gunakan itu sama. Kalau untuk sumbu Y itu di sini kita gunakan S, sedangkan untuk sumbu X ini ada perbedaan, dimana kita menggunakan T per R kuadrat yang saya udah omong sebelumnya. Nah, karena nilai T per R kuadrat ini relatif kecil, jadi kita ubah skalanya yang semula tadi 10 pangkat 1, saya ubah di sini jadi 10 pangkat min 4, kemudian ini min 3, min 2 dan seterusnya. Nah, seperti biasa saya akan contohkan beberapa contoh atau titik untuk memperjelas. Nah, mungkin bisa dilihat di sini. Nah, itu nilai T per R kuadratnya. Itu 1,234 dikali 10 pangkat min 4. Kemudian S-nya itu di sini 0,03. Langsung kita plot. Sini tadi TR-nya 1,234 itu sekitar sinilah. 0 karena dia 0 ya, sekitar sini. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua itu T per R kuadratnya itu 4,938 dikali 10 pangkat min 4, kemudian S-nya itu 0,15. S-nya tadi 0,15 ke 4,938, kurang lebih sini. Nah, setelah kalian ngeplot titik keseluruhan, kemudian kita buat garis beratnya. Bagi titik ini jadi dua bagian sama besar. Kurang jelas. Ya, kurang lebih kayak gini lah. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui, pucuk ini merupakan R0 nya. R0 nya itu berarti dia, karena dia 10 pangkat min 4, berarti 3 kali 10 min 4. Untuk R1 nya saya di sini akan pakai ini aja, 10 pangkat min 3. R1 10 pangkat min 3. Nah, berarti R2 nya tinggal kelipatannya aja seperti yang sama seperti sebelumnya. Jadi 10 pangkat min 2 R2. Nah, kemudian kita paskan ke sumbu Y nya untuk mendapatkan S1 dan S2 nya. Nah, di sini kita dapat S2 dan di sini kita dapat S1. Mohon maaf, ini tadi bukan R0 ya. Maaf, tadi saya kelupaan. Ini T per, karena dia ini parameternya T per R kuadrat, ini T per R0 kuadrat. T per R kuadrat 0, ini T per R1, dan ini T per R2. Mohon maaf. Nah, ini tinggal dibaca aja S2 nilainya. S2 itu nilainya 2,6, kemudian S1 nya itu 1. Nah, tinggal dikurang aja, karena tadi kita butuh nilai data S juga, jadi kita kurangi S2 kurang S1, 2,6 kurangi 1,0, hasilnya 1,6. Nah, kemudian kita lanjut ke perhitungannya. Yang pertama kita harus mengetahui
transmisivitasnya di prosedur 3 metode Jacob ini. Rumusnya itu hampir sama atau sama mungkin sama sebelumnya, yaitu 2,3 dikali Q, kemudian kita konversi menjadi meter kubik per hari dengan mengkalikannya dengan 86,4 dibagi 4 pi dikali delta S. Langsung aja masukin 2,3 dikali tadi Q-nya di awal itu 3,22 dikali 86,4 per 4 dikali 3,14 dikali, nah delta S ini tadi didapat dari semilog, hasilnya itu tadi kan 1,6, kemudian dihitung ketemu hasilnya 31,841 meter kubik per hari. Nah kemudian kita lanjut ke parameter yang kedua, itu S atau relativitas. Itu rumusnya 2,25 dikali T besar ini nilai dari transmisivitasnya dikali T per R kuadrat 0. Nah ini juga kita peroleh dari semilog tadi yang hasilnya 3 kali 10 pangkat min 4. Nah ya, perlu teman-teman ketahui, untuk nilai dari ini kita konversi ke hari juga, yaitu kita bagi dengan 1440 sama dengan step-step sebelumnya, atau prosedur 2 dan 1 juga sama. Kemudian tinggal kita hitung aja 2,25 dikali T nya dimasukin. Nah ini kita dapat tadi dari semilognya nilai T per R kuadrat 0 ya. Kemudian kita hitung 2,25 dikali 31,841 dikali 2,083 kali 10 pangkat min 7, didapat hasilnya 1,492 kali 10 pangkat min 5. Nah kemudian di sini ada metode kedua, itu namanya metode Computais atau Thales Recovery Method. Thales Recovery Method ini merupakan suatu metode untuk mengetahui waktu yang diperlukan suatu permukaan air untuk kembali ke posisi semula setelah proses pemompaan berlangsung. Nah, parameter yang kita perlu ketahui di metode ini yaitu transmisivitas, cuma satu. Rumusnya sama kayak sebelumnya, 2,3 dikali debitnya per 4 pi delta S dikali 86,4 untuk dikonversi ke meter kubik per hari. Nah, kemudian di sini ada tabel. Nah, tabel di sini saya akan sebutkan dulu kolom-kolomnya dan penjelasannya. Di sini ada kolom waktu disimbolkan dengan T, satuannya menit. Kemudian ada waktu waktu recovery itu yang tadi saya sebutkan atau jelaskan sebelumnya. Kemudian ada T per T aksen. Kemudian ini ada muka air atau M. Dan ini ada penurunan sisa atau ini S. Biasanya sama seperti tabel sebelumnya. Nah kemudian untuk mencari waktu recovery ini, kita caranya dengan mengurangi waktu yang kedua dengan waktu yang pertama. Kalau yang pertama berarti kita kurangi dengan waktu tersebut, 361 kurangi 361 0. Untuk mengisi yang di sini 362 dikurangi 361 1. Untuk yang ini 365 dikurangi 362 itu 4. Nah perlu kalian ketahui, ini karena contoh ya, sebenarnya ini masih kosong, cuman untuk pembelajaran aja. Kemudian lanjut ke T per T aksen, berarti langsung aja T nya itu kan waktu ini per T aksen ini, hasilnya 362. Begitupun seterusnya sampai akhir dengan cara yang sama. Nah kemudian untuk mencari penurunan sisa M atau S, simbol S, itu dengan cara code sebelumnya dari atas kita balik kalau uji kamu ini dari bawah. Di sini ada 0,74 dikurangi bilangan ini sendiri jadi 0. Kemudian untuk mencari nilai ini tinggal dikurangi aja 0,82 dikurangi 0,74 hasilnya 0,08. Kemudian untuk mencari nilai ini 1,16 dikurangi 0,74 hasilnya 0,42. Begitupun seterusnya sampai akhir data. Nah di metode yang kedua ini kita masih sama menggunakan semilog, metode Thales recovery, dimana sumbu Y ini masih sama, kita menggunakan parameter S. Untuk sumbu X pakai T per T aksen. Kemudian kita langsung plot sama seperti metode-metode sebelumnya. Kita lihat di sini.
T per T aksennya kita ambil contoh yang ini aja, 4,373, kemudian S-nya itu 0,08. Kita langsung plot aja 4,373 di sini 0, ya kurang lebih sini 4,3 di sini. Nah, kemudian satu contoh lagi saya contohkan. Nah, T per T aksen itu 4,646 dan S-nya itu 0,42. 4,6 sini 0,41, kurang lebih sini lah. Nah, setelah kalian plot titik-titiknya, kemudian seperti biasa kalian buat garis beratnya. Nah, kemudian ke pembacaannya, di titik ujung dari garis berat ini kalian dapatkan nilai T per T aksen 0. Nah, di sini kalian dapat nilainya 3. Nah, kemudian untuk T per T aksen satunya itu saya misalkan di sini, maka nilainya 10, dan seperti video sebelumnya untuk T per T aksen 2-nya tinggal ditambahin 0-nya aja. Berarti di sini 100. Nah, di sini T per T aksen 2 ya, dengan 100. Nah, kemudian kalian mentokin ke sumbu Y-nya atau ke S-nya untuk mendapatkan S1 dan S2-nya. Nah, kalian di sini dapat S2 dan ini S1. Kemudian tinggal baca aja. Sini berarti nilainya 5,2. Kemudian sini S1-nya nilainya 1,7. Nah, di soal kan atau di parameter itu ada diminta nilai delta S, tinggal dikurangi aja langsung. S2-nya berarti 5,2 dikurangi 1,7, hasilnya 3,5. Kemudian kita masuk ke parameter yang harus kita hitung di metode Thais Kambu ini, yaitu cuma satu, di sini cuma T aja, T besar, itu transmisivitas. Rumusnya sama seperti prosedur sebelumnya, yaitu 2,3 dikali Q kemudian dikali 86,4. Ini bentuk konversi ke meter kubik per hari, kemudian dibagi 4pi dikali delta S. Delta S ini telah kita ketahui tadi di semilog sebelumnya. Langsung aja dimasukin 2,3 dikali 3,22. Nah, ini udah diketahui di soal. Kemudian dikali 86,4 per 4 dikali 3,14. Nah, ini tadi hasilnya 3,5 delta S nya. Kemudian dihitung, diperoleh nilai transmisivitasnya itu sebesar 14,55 meter kubik per hari. Nah, kemudian di metode terakhir ini, di analisa long term constant rate test, itu adalah metode Thais, metode Thais grafis. Nah, parameter atau yang harus kalian cari di metode Thais ini yaitu ada dua. Yang pertama ada T atau transmisivitas, yang kedua itu S besar, storativity. Rumusnya itu agak berbeda kalau yang di Thais ini, yaitu rumusnya Q per 4pi kali delta S dikali WU dikali untuk konversinya ke meter kubik per hari itu dikali 86,4. Nah, untuk S itu sendiri rumusnya 4pi dikali KD atau T besar itu sendiri atau transmisivitas dikali T per R kuadrat 0 dibagi 1 per U. Nah, kemudian kita lanjut ke semilognya. Di semilog Thais ini kita gunakan dua parameter. Yang pertama itu T per R kuadrat 0, T per R kuadrat aja, yang di sini yang sumbu X. Kemudian yang di sumbu Y-nya itu kita dapatkan langsung delta S-nya, bukan lagi S. Itu untuk pengecualian di semilog ini. Jadi begitu kita ngeplot atau kita luruskan garis ke sumbu Y ini, kita langsung ketemu delta S-nya. Nah, untuk skalanya itu saya plot atau menggunakan di sini aku mau plotnya 10 pangkat min 2 atau di skala ini 10 pangkat min 2, kemudian 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 0 nya di sini.
Kemudian untuk sumbu X nya itu 10 pangkat min 4 nya di sini, terus kemudian min 3, min 2 dan seterusnya, min 1 dan seterusnya. Nah, untuk datanya atau soalnya itu kita peroleh dari tabel, dari baik itu T per R kuadrat ataupun S nya. Kita bisa lihat di tabel sebelah sini. Nah, tabel ini yang kita gunakan, T per R kuadrat, kalian plot semua. Ini pada sumbu X nya, kemudian untuk sumbu Y nya kalian plot itu S nya atau penurunannya, kalian plot semua sampai data terakhir. Nah kemudian, ini yang maksud saya nanti ditampalin ke kurva TS itu, kalian pakai yang transparan di semiloknya. Nah di sini ada grafik WU itu yang ini, nilai WU. Nah kalian nanti bacanya itu di bagian sisi sini atau sumbu Y nya. Nah kemudian begitu pula dengan 1 per U itu kalian baca di sumbu X ini. Nah di sini ada skala-skalanya, di sini ada 10 pangkat min 0, 10 pangkat min 1, 10 pangkat 1, 2 dan seterusnya. Kalian bisa sekalian kalau sudah ketemu nilainya. Kemudian untuk WU nya itu sendiri, kalian ini juga sama, ada skala-skalanya, ada 10 pangkat min 1, min 2, 1. Nah nanti kalian tinggal baca aja, begitu kalian tarik garisnya. Nah kemudian yang tadi udah kalian plot nilai-nilainya itu dari tabel atau soal tadi, kalian paskan atau buatkan atau gimana ya, bagi si titik-titik plotan ini di di kurva WU ini, yang WU yang ini, jadi ditampalin. Kalau aku di sini ngira-ngiranya sampai si garis ini, begitu kita tampalin itu si titik-titik ini terbagi 2 sama rata. Nah, itu saya udah ngapasin itu sekitar di sini. Jadi kalian patokannya itu si kurva ini ya, yang WU 1 per U ini. Kalian tergantung plot-plotan kalian nanti. Pokoknya paskan di garis ini atau bisa digeser-geser sebenarnya, bisa di sini, bisa di sini. Pokoknya sampai si titik-titiknya ini terbagi 2 dari kurva ini. Nah setelah saya cocok-cocokkan itu lebih pas di titik ini, kemudian kalian sampai atau tandailah agak neken ya, supaya nanti tembus ke kertasnya, kertas grafis ini maksudnya. Nah kalau udah, kalian plotkan juga di kertas semilok ini, kalian tarik garis ke atas kalau udah. Nah ini kalian nanti ketemu T per R kuadrat 0 nya. Di sini kalian baca, itu nilainya di sini saya nemunya 1,2 kali 10 pangkat min 2. Kemudian tarik ke Y nya juga. Nah Y nya ini atau delta S nya ini kita nemunya 2,41 ya, 2,4. Nah titik tadi yang sudah kalian bisa kalian bolongi atau kalian tekan lah, ditandai di kurva grafik TS ini. Kemudian kalian tarik ke bawah untuk menentukan nilai atau mencari nilai 1 per U nya. Saya di sini ngambil yang genap. Nah di sini kalian dapat nilai 1 per U nya itu 10 pangkat 2 atau 1 per U sama dengan 100. Nah dari titik ini kalian juga tarik ke sumbu Y nya. Nah ini udah di garis sebelumnya, nilainya itu WU nya itu 2,8. Nah kemudian kita lanjut ke parameter yang kita harus hitung di metode terakhir ini, metode TS grafis ini. Yang pertama itu T seperti biasa atau transmisivitas, itu rumusnya Q per 4Pi dikali delta S. Nah ini kita dapat dari semilok tadi, kemudian dikali WU tadi dapat dari kurva yang besar tadi.
dikali 86,4 untuk dikonversi ke meter kubik per hari. Langsung aja dimasukin data-datanya. Q-nya di soal diketahui 3,22 dikali WU-nya tadi udah didapat, itu hasilnya 2,8 dikali 86,4 per 4 kali 3,14 dikali delta S juga kita tadi udah nentuin di semiloknya tadi, itu hasilnya 2,4. kemudian tinggal dihitung. Nah, kemudian udah dihitung T-nya atau transmisivitasnya itu kita ketemu 25,84 meter kubik per hari. Nah, kemudian lanjut ke parameter yang kedua yang harus kita hitung juga, itu S besar atau storativity. Rumusnya itu 4pi dikali T ini nilai yang tadi, kali T per R kuadrat 0, ini kita udah tentuin di semilok tadi, per 1 per U. Yang udah kita tentuin 1 per U ini di kurva yang besar tadi. Langsung aja kita masukin nilai-nilainya. 4 dikali 3,14 dikali anunya T besarnya tadi atau transmisivitasnya itu nilainya 25,84, kemudian dikali 3,2 dikali 10 pangkat min 2. Nah, untuk T per R kuadrat 0 ini kita konversi ke hari. Nah, bagaimana kita konversinya? Tinggal kita bagi dengan bilangan 1440 dari menit ke hari, kita bagi dengan 1440. Nah, 1 per U ini kita tadi udah dapat nilainya dari kurva tadi, nilainya 100. Kemudian kita kalikan dengan 1440 untuk konversi ke hari itu sendiri. Kemudian kita tinggal hitung, didapat hasilnya 2,7 dikali 10 pangkat min 5. Nah, mungkin untuk long term constant rate test cara pengerjaan di semilok sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.